Satu komando, satu suara. Satu komando. Tarik militer Dari Papua. Tarik militer Dari Aceh. Tarik militer Dari Maluku. Papua Merdeka. Maluku Merdeka. Aceh Merdeka. semua Merdeka. Pernyataan bersama Koalisi Aceh, Papua, Maluku di depan KBRI Den Haag 19 September 2020. Saudara-saudara sekalian, di mana saja Anda berada. Kemarin tanggal 18 September, Sekjen PBB yang kedua, Dag Hammarskjöld, genap 59 tahun meninggal dunia dalam satu kecelakaan udara tahun 1961 di Kongo. Beliau adalah seorang sekjen PBB yang paling gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah pada waktu itu. Kita berkumpul di depan gedung ICJ untuk mengenang jasa-jasa beliau atas komitmen beliau yang begitu besar terhadap bangsa-bangsa terjajah. Selain itu, tanggal 24 Oktober bulan depan merupakan ulang tahun yang ke-75 lahirnya Badan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pesan untuk NKRI. Sehubungan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah ini, kami bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku hari ini berkumpul di sini di depan kantor KBRI di Den Haag, Belanda. Kami ingin menyatakan kepada dunia dan kepada Indonesia khususnya bahwa tugas Badan Dekolonisasi yang diperjuangkan oleh Dag Hammarskjöld belum selesai. Bekas Hindi Belanda yang menamakan dirinya Indonesia sekarang belum dimerdekakan sebagaimana yang dituntut oleh resolusi PBB 1654 27 November 1961, di mana resolusi ini diberi mandat khusus untuk memerdekakan bangsa-bangsa yang masih terjajah. Oleh sebab itu, kami tiga bangsa ini telah membuat satu koalisi untuk menjalin kerjasama yang erat dan menyatukan seluruh kekuatan kami. Kami bertekad tidak akan berhenti sedikit pun sebelum tercapainya cita-cita bangsa kami, yaitu merdeka dan berdaulat di bumi kami sendiri. Dengan ini, kami ingin katakan kepada Indonesia melalui KBRI-nya di sini bahwa kami percaya dan sangat yakin bahwa kemerdekaan kami sudah di ambang pintu dan kehancuran NKRI tidak bisa dihindari lagi, tinggal menunggu waktu saja. Perkiraan kami ini bukannya tidak beralasan. Lihat saja kondisi NKRI dengan pemimpin-pemimpinnya sekarang. Tidak ubahnya seperti sebuah perahu bocor yang dinakodai oleh para mafia dengan awak kapalnya para koruptor. Jangankan untuk mengurus pulau-pulau di luar Jawa yang pantai lautnya lebih 25.000 km. Jakarta saja tidak sanggup diurus lagi. Pemimpin-pemimpin Neo Majapahit sekarang seperti sudah kehilangan kompas dan tidak sanggup lagi membendung unsur-unsur disintegrasi yang sedang menjamur di mana-mana, baik di Pulau Jawa sendiri maupun di luar Pulau Jawa seperti di Aceh, Papua, dan Maluku.
konflik-konflik SARA, minoritas versus mayoritas, golongan elit versus rakyat biasa, tambah lagi dengan KKN yang sudah menjadi darah daging NKRI dan sudah menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun bercerai-berai, tetap bersatu padu dalam korupsi. Kolusi dan nepotisme ini semua telah menjadi identitas atau ciri khas bahwa Neo Majapahit Indonesia akan segera berakhir. Ingat, kami bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku tidak akan urus apa-apa dengan negara kalian yang sedang bangkrut itu. Kami telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlakukan untuk mencapai tujuan kami. Tidak ada pihak manapun dalam dunia ini yang bisa menghalang aspirasi bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri dan hak-hak pusaka kami untuk merdeka. Pesan untuk pejuang-pejuang di kampung halaman. Yang paling penting dalam perjuangan kemerdekaan ini adalah istiqomah, konsisten, bertahan di atas prinsip, dan berdiri di atas kebenaran. Sebab kebenaran ada di pihak kita. Kalau kita tidak mau mempertahankan kebenaran, maka kebenaranlah yang akan mengalahkan kita. Kalau kita tidak mau berjuang dan berkorban dalam hal-hal yang prinsipil, perkara-perkara yang penting seperti membelah bangsa, negara, harta, pusaka, dan lain-lain, maka kita akan lenyap sendiri dan akan berhenti sebagai manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Malcolm X, if you don't stand for something, you will fall for everything. Kalau kalian tidak bisa mengambil sikap dalam satu perkara, maka kalian akan tumbang dengan sedikit atau tanpa sebab. Terima kasih. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Aceh Merdeka! Aceh Merdeka! Aceh Merdeka! Maluku Merdeka! Maluku Merdeka! Maluku Merdeka! Indonesia Indonesia Penjajah! Indonesia Penjajah! lawan Lawan! lawan Lawan! lawan Lawan! Aceh Merdeka Aceh Merdeka Aceh Merdeka Aceh Merdeka Papua Merdeka Papua Merdeka Papua Merdeka Maluku Merdeka Maluku Merdeka Maluku Merdeka Indonesia 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 Indonesia. Hari ini tepatnya tanggal 19 September, kami pejuang-pejuang kemerdekaan yang berada di pengasingan melakukan demonstrasi di depan kedutaan kolonialis Indonesia. Kedatangan kami ke sini untuk sekian kalinya mengatakan kepada Indonesia bahwa persoalan Aceh, Papua, dan Maluku adalah persoalan hidup. Pemberian otonomi khusus, pembangunan parlok seperti di Aceh, dan MUI Helsinki, ini adalah barang busuk jahat daripada kolonialis Indonesia. Kita harus ingat semua, mulai daripada rezim Soekarno sampai rezim Jokowi yang hari ini, mereka ini adalah semua penjahat-penjahat, bandit-bandit, mafia-mafia yang telah membohongi kita bangsa Aceh, kita bangsa Papua,
dan kita bangsa Maluku. Dan bandit-bandit ini selalu bermanis muka dengan kita. Mereka selalu mengunjungi kita dengan mengatakan kita harus bersatu. Ini adalah kata-kata penipu, kata-kata bohong. Indonesia ini tidak bisa dipercaya. Lihat tangan saya, tidak bisa dipercaya. Ini adalah negara pura-pura. Maka dari itu, kami mengharapkan daripada bangsa Aceh, bangsa Maluku, dan bangsa Papua yang ada di pengasingan, untuk seluruh bangsa Aceh dan pejuang-pejuang Aceh, bangsa Papua, pejuang-pejuang Papua, bangsa Maluku, dan pejuang-pejuang Maluku, untuk bangkit dan menentang Indonesia. Indonesia adalah datang ke tanah kita adalah ilegal alias pendatang Arab. Mereka tidak berhak menguasai tanah kita. Mereka tidak berhak menguasai tanah kita. Mereka juga tidak berhak mengetuk kita. Jadi mereka adalah bandit Jakarta yang hari ini mencoba membohongi bangsa kita punya. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku untuk menolak semua agenda kolonialis Indonesia yang ada di tanah kita. Pilpres, pileg, dan pilkada ini bukan barang baru, tapi barang yang sudah basi dan perkara yang 5 tahun sekali disungguhkan untuk kita. Tujuan dari barang-barang perkara ini adalah untuk memilih orang-orang dia duduk di tanah kita. Tujuannya adalah untuk mempermudah, menipu kita, membunuh kita, merampok kekayaan kita. Jadi pilpres, pileg, dan pilkada ini adalah barang busuk yang sudah berbasi, madein bandit-bandit yang ada di Jawa. Hari ini saya juga mengirim salam pertama untuk bangsa saya sendiri yang ada di Aceh. Mudah-mudahan orasi saya ini bisa didengar oleh seluruh bangsa Aceh dan pejuang-pejuang Aceh yang masih komitmen untuk perjuangan Aceh merdeka. 15 tahun sudah MOU Helsinki. MOU Helsinki ini adalah barang tipuan daripada Indonesia. Mereka telah menipu kita bangsa Aceh dengan memasukkan Aceh di bawah kolong NKRI kembali dengan MOU Helsinki. 15 tahun MOU Helsinki. Tidak ada yang kita bisa banggakan di sana. Rakyat semakin menderita, rakyat semakin miskin, pembunuhan juga masih terjadi dengan motif apa saja, rekayasa apa saja yang dilakukan oleh serdadu Indonesia. 30 tahun bangsa Aceh duduk dalam perang. Tidak sedikit nyawa bangsa Aceh telah dikorbankan oleh serdadu Jawa yang datang ke Aceh. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun jenderal-jenderal jahat mereka, bandit-bandit Jawa dan mereka yang membunuh bangsa Aceh diadili secara hukum. Malah ada jenderal sekarang yang sudah menjabat dalam kabinet rezim Jokowi. Indonesia! Hancurkan! 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 Terima kasih. Mambo Simbo, Mambo Simbo, Mambo Simbo, Mambo ya 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 ya, Mambo Simbo, Mambo Simbo, Mambo Simbo,
Mambo ya ya, mambo ya. Baik, sekarang kita kasih saya punya mama bicara. This is my mother. She brought us when I was young kid to the Netherlands. We are the four of us. Kami Patana. And they killed my father back in '84. Back then I was just 9 years old. So my mother, she was the one who brought us out. We are a father, but we are very grateful that we have strong mothers. Saudara-saudara semua, Papua Merdeka! Aceh Merdeka! Maluku Merdeka! Himbauan saya untuk Presiden Jokowi. Papua, Merdeka! tanah Papua tidak boleh dibagi dalam provinsi-provinsi. Itu agenda dari bangsa Papua sendiri. Pembagian provinsi Joko Widodo lakukan di Pulau Jawa yang padat dengan rakyat yang miskin. Provinsi harus dilakukan di Jawa supaya rakyatmu tidak miskin dan mereka bisa dipelihara. Jangan coba di Papua. Kedua, Joko Widodo militer ditarik kembali dari Papua. Tanah Papua bukan teroris. Tanah Papua penuh damai. Mereka bersuara untuk bebas. Tarik semua militer dari tanah Papua Barat.
meninggal. Kalau Indonesia kasih Papua merdeka, Indonesia akan merdeka dan jaya karena bangsa Papua akan tolong membayar utang Anda. Ingat itu, Papua kaya. Saya percaya Trump akan di Amerika dengar, Netanyahu di Israel akan dengar. Orang Papua percaya, orang Papua tiap hari berdoa. Di dalam hati mereka, mereka tahu suatu saat mereka akan merdeka. Inilah permintaan saya. Semoga saudara-saudara di Indonesia sadar. Sekali lagi, angkat militer dari Papua Barat pulang. Di Papua tidak ada teroris. Itu saja. Terima kasih. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Maluku Merdeka! Maluku Merdeka! Maluku Merdeka! Aceh Merdeka! Aceh Merdeka! Aceh Merdeka! Merdeka! Indonesia! Teroris! Indonesia! Teroris! Indonesia! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Indonesia! Indonesia! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Kami harap kepada semua bangsa Papua, bangsa Maluku, bangsa Aceh, mari kita bersama mengatur semua strategis untuk melawan musuh kita, yaitu Indonesia. Indonesia datang ke bumi kita untuk merampas hak-hak hidup kita, merampas nyawa bangsa kita, menguras hasil bumi bangsa kita. Indonesia memang betul-betul penjajah. Indonesia sebuah negara dongeng, tidak ada dalam sejarah. Kita menuntut hak hidup selaku bangsa-bangsa di dunia. Indonesia memang betul-betul penjahat, pembunuh, penjajah. Indonesia teroris, bukan kita Papua, bukan kita Maluku, dan bukan kita bangsa Aceh yang teroris. Kita duduk di tanah sendiri, kita makan hasil sendiri, tapi mereka mengirim pasukan-pasukannya, membuat operasi-operasi apapun namanya untuk membunuh bangsa kita, bangsa Papua, bangsa Maluku, juga bangsa Aceh. Ingat, kebenaran itu yang benar, bukan dongeng-dongeng. Kami selalu menerima pesan-pesan dari negeri kami yang bahwasanya Indonesia itu licik dan jahat, lebih jahat dari masa-masa dulu. Indonesia! 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 Aceh! 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 Maluku! 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 Papua! 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 Indonesia! 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 Boleh saudara-saudara dengar, saya akan coba kontak langsung atau telefon langsung ke tanah air. Apa kata bangsa kami? Benar tidaknya? Mari sama-sama kita dengarkan.
Kepada Indonesia, sudah saatnya kalian lepaskan Aceh. Karena kemerdekaan itu hak segala bangsa. Penjajah itu harus dihapuskan di muka bumi ini. Itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Kalian sudah saatnya lepaskan Aceh, Papua dan Maluku. Sudah cukup memperaskan kami. Kami sekarang pemuda Aceh sudah tahu kejahatan kalian, sudah tahu kebusukan kalian. Kalian itu cuma memanfaatkan kami. Kalian membunuh bangsa kami. Kalian datang ke negeri kami untuk membunuh kami, untuk memeras kami. Bukan kami takut. Bukan karena kami diam ini kami sudah takut sama kalian. Kami diam. Ada rencana beribu-ribu rencana. Sudah saatnya kalian lepaskan kami. Aceh, Papua, Maluku. Sudah berapa tahun kami bersabar. Karena kalian menipu kami dengan sejarah. Jangan kalian pikir kami tidak tahu apa kebusukan hati kalian. Kami bangsa Aceh tidak rela bersatu dengan kalian Indonesia. Kami harap sudah saatnya kalian lepaskan kami. Kami tidak rela bersatu dengan kalian. Kalian itu betul-betul penjajah yang paling kejam di dunia ini. Menipu kami, membunuh bangsa Aceh, membunuh bangsa Papua dan Maluku. Kami pemuda Aceh, sekarang sudah saatnya untuk membangun kembali kesatuan kami bangsa Aceh. Dikarenakan apa? Duluan ada Aceh. Aceh sudah ada, Indonesia belum ada nama. Jangan tipu kami lagi. Jangan tipu kami dengan perdamaian, dengan janji-janji manismu yang sudah kamu janjikan dalam MOU Helsinki. Itu kami tidak percaya dengan tipuan muslihatmu. Sudah saatnya kamu kembalikan Aceh, Papua, Maluku sebelum kamu berantakan. Kami harap kepada Indonesia jangan berlagak pandai. Kami sudah tahu karena kesatuan ini tidak sah bagi dunia. Ini semua tipu muslihat kamu. Yang kamu menipu nenek-nenek kami. Yang kamu mempersatukan kami dalam kesatuan Republik Indonesia yang tidak sah dengan para masyarakat Aceh yang tidak tahu dan tidak ada pemilihan untuk persatuan kami. Dinyatakan berdasarkan hukum internasional itu tidak sah. Sebelum ini saya harapkan kepada Indonesia sebelum terjadi konflik berpanjangan lagi sudah saatnya kalian lepaskan kami. Itu harapan kami. Terima kasih. Aceh Merdeka! Aceh Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Maluku Merdeka! Maluku Merdeka! Indonesia Teroris! Indonesia Teroris! Indonesia. Teroris! Kami menuntut hak-hak semua bangsa menurut hukum internasional. Kami ada hak dan menurut hukum internasional itu semua bangsa ada hak untuk merdeka. Dan menurut hukum NKRI kita juga punya hak karena tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 45 yaitu kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ingat itu undang-undang kalian. Kalian buat sendiri, kalian langgar sendiri. Ingat, pintu gedung mahkamah menunggu kalian. Pejabat-pejabat pembunuh, pejabat-pejabat korupsi, semua itu tunggu masanya. Kami takkan mundur sebelum merdeka. Aceh!
kawan-kawan semua. Baik. Mama ada mau kasih pesanan buat bangsa Aceh. Pesanan saya untuk bangsa Aceh. Pesanan saya untuk bangsa Aceh, terutama mama-mama Aceh, ibu-ibu Aceh, perempuan-perempuan Aceh. Melahirkan anak tidak terbatas pada 2 anak. Mama, ibu-ibu di sana melahirkan lebih dari 2 untuk Aceh, untuk Papua, untuk Maluku. Karena anak-anak, suami-suami, om-om, famili Anda banyak yang gugur, dibunuh. Melahirkanlah lebih banyak. Itu pesanan saya. Terima kasih. Baik. Itu kami semua dibunuh. Biasa mama Papua bilang kami melahirkan anak buat dibunuh. Tapi itulah nasib hidup seorang pejuang. Tadi lihat Om Dolop ada. Mungkin Om Dolop juga mau ke 1-2 kata kan? Mungkin ya. Tes. Sudah ya? Oké, selamat dengar semua. Goedemiddag allemaal. Kan je een beetje improviseren, want ik kom net aangelopen. Goed om jullie allemaal hier gezamenlijk te zien. Voor de Indonesische ambassade hier in Den Haag. Ik praat het liefst in het Engels, omdat vaak wordt er gefilmd en dan gaat het viraal. En het is belangrijk voor onze zaak, voor onze Melanesische volkeren, dat we een zo groot mogelijk publiek wereldwijd bereiken. So I'm going to change it to the English language in order to reach as many people as we can internationally. Probably people are filming this and it will go viral. I'm standing here because I understand that we're demonstrating against the oppression and against the military buildup of the Indonesian army in West Papua, predominantly. But it also happens in Maluku and in Aceh. And why? It's because Indonesia is afraid. Indonesia is afraid. And what are they afraid of? Because they steal our wealth, our gold, our copper, our minerals, our timber. Because 25% approximately of the gross national income of Jakarta comes from Papua. So we're the largest contributor. Indonesia has the 4th largest nation in the world of almost 270 people by population. These people need to eat. These people need the quality of their life. So 25% of the gross national income of Indonesia comes from West Papua. So we have to understand that. And in order to secure that income, they send their security forces and they build up the military forces in Papua to protect that income. So that's the reason why. So I call up to the United Nations, but also the Indonesian government, to be smart. Try to find an intelligent resolution to this problem. So if we have to think along with the Indonesians to find an economic resolution, because if Papua is not free, Indonesia will never be free. So we have to find a peaceful economic resolution in the region, so that we all can live as brothers and sisters peacefully, side by side, because we ultimately are neighboring countries. Papua, Aceh, Maluku, we will be free. We will reach our command account. Because that's the fundamental human right. It's something that belongs to us. Indonesia can steal our gold,
can steal copper, can steal our timber. They can continue to steal that, but they cannot steal our cultural identity. Indonesia cannot steal our dignity. Indonesia cannot steal our sovereignty. That can never be stolen. So Indonesia, you might as well give up West Papua, find an intellectual resolution, and we can talk together and find the resolution. We have the capacity to look at the contracts that you have with Freeport. We can send our delegation to the United Nations and sit with you to find a peaceful resolution. So this is something that's very important. It's very important for us to understand. This is a large problem, the situation in West Papua. It's a huge problem in the region. For Australia, for Malaysia, for all the surrounding countries. So I call upon again to the United Nations, stop looking away. Stop looking away, stop turning a blind eye towards the Papuan situation. The United Nations has a moral obligation to resolve the situation. The United Nations has the responsibility to solve the situation. So again, we shouldn't fear Indonesia. We don't fear Indonesia. We do fear their weapons. Because we are brave people. We are warriors. That's what we are. But it's an unfair fight. Give us the weapons and we fight Indonesia. So here we are. We continue our struggle for the right of self-determination. Again, it's a fundamental human right for West Papua, for the Moluccan people, for the people of Aceh. It's a fundamental human right. So justice is on our side, international law is on our side, but just the politics is not on our side. But we can change the politics by keeping to influence them with our justified cause. So brothers and sisters, never give up. We will continue our struggle and we will win. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Thank you very much. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kawan-kawan, terima kasih banyak. Hari ini kami berdiri di muka Gunung KBRI untuk bersuara atas nama kami punya bangsa yang hidup di tanah Aceh, tanah Maluku dan tanah Papua. Yang mana tidak ada kebebasan untuk mengibarkan bendera nasional. Yang mana tidak ada kebebasan untuk kami bertemu dan rapat bicara soal kami punya hak. Jadi hari ini hari yang bagus, hari perlawanan, hari yang bagus untuk teriak Papua merdeka, Aceh merdeka, Papua merdeka, dan Maluku merdeka di muka gedung kolonial Indonesia ini. As Uncle Dolph just said, in Papua at this moment, since the month of July, there's a military build-up. There's a big military build-up, so we fear for the lives of many of our people, but it actually it's not something new. This has been going since the 60s, but this military build-up is very worrisome because they send all the special forces to this region near the Freeport McMoran mine. The Freeport McMoran mine is the biggest gold copper mine in the world. So they are sending all these military troops to defend their money. So we fear for the lives of our people because since December 2018 in the Dugama region,
our people are living as refugees. There are a lot of victims, there are a lot of dead children and elders, but nobody knows about this this story because West Papua's deaths are not going so for the media or for the NGOs to find out what is happening there. Because the nation simply doesn't want you to know what is happening there. And it's just like the African, they are only interested in the natural resources. They're not interested in the humans. Just like Brother Nasir said, they're not interested in our lives. They're not interested in Aceh's people. They're not interested in Moluccan people. They're not interested in the Papuan people. They're only interested in the natural resources because our country is rich of natural resources. But one day they will find out about what is happening. And that's why it's good to stand here together with all the flags to show them that we are still fighting for our rights. We are still fighting for our freedom. Even though we know that this office is closed, but this office is a symbol of colonialism. This office is a symbol of killings, torture, and murder in our homeland. So we stand here to be the voice of our people who doesn't have the voice back home. We stand here to cry their freedom cry. So thank you very much for your time, because actually this is a too nice weather to do this kind of things. But for us it's a blessing that we are here in a free country like the Netherlands. We can do this over here, but in our country it's not possible to raise these flags, because when you raise the Aceh's flag, when you raise the Moluccan flag, when you raise the West Papuan flag back home, they will put you in prison or they will kill you. So I hope you understand that something what you don't realize, but freedom is not something cheap. Freedom is a lot of people, a lot of my comrades, they pay food. A lot of the comrades are already dead. Most of them are making the 30th anniversary. So when you're 30 years old and you've achieved something in life, be grateful because you have all those possibilities. But in our country, our people, our students, our children, they don't have this secure future ahead of them. So I hope that you will use your knowledge to help others who doesn't have the freedom, who doesn't have the knowledge, who doesn't have the ability to stand up for their people. So I think today we are grateful that you guys come and listen to our stories and listen to our freedom cry. And as you know, some of my comrades from Aceh, they come all the way from Sweden and Denmark. It's not like Utrecht or Amsterdam. They come all the way from Stockholm and Denmark. And it's a start, but for me personally, I was very touched that Nasir called to Aceh, and somebody from Aceh, a freedom fighter from Aceh, gave his message, shared his message with us. It's not something small, it's something big, because we know that the fighting spirit is there in Aceh. We can talk about in the Netherlands or in Europe or in New York, in New York, but when there's no struggle in our home country, there's no use to do this. So we need to tell our brothers that the fight is there. The world should know that the fight is back home. Freedom will not come from The Hague. Freedom will not come from the United States or from wherever. Freedom will come from inside our country, from West Papua, from South Molucas, from Aceh. Satu komando, satu Satu suara. komando.
Tarik militer Dari Papua. Tarik militer Dari Aceh. Tarik militer Dari Maluku. Papua Merdeka. Maluku Merdeka. Aceh Merdeka. semua Merdeka. Menang! Muda. Hitam! MLS. Menang! Muda. Hitam! MLS. Apa nanti kali buka? Ya